Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Latifa dengan NIM 29022-520 dari Prodi Akuntansi semester 4 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desi Arigawati SE AK MSI CPRBIA. Materi UTS yaitu etika profesional. Ada beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan kata profesi, yaitu profesi, profesional, profesionalisasi, profesionalisme, dan profesionalitas. Ada etik Ikatan Akuntan Indonesia. Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktek profesinya bagi masyarakat. Etika profesional bagi praktek akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi akuntan, ditambahkan dengan NPA dan SPAP. Apakah etika itu? Etika itu yaitu serangkaian prinsip atau nilai moral. Perilaku tidak etis adalah tindakan yang berbeda dengan tindakan yang mereka percayai yang merupakan tindakan tepat dilakukan dalam situasi tertentu. Mengapa seorang bertindak tidak etis? Yang pertama yaitu standar etika seseorang berbeda dengan standar etika yang berlaku di masyarakat. Yang kedua yaitu orang memilih untuk bertindak egois, rasionalisasi perilaku tidak etis. Yang pertama yaitu setiap orang melakukannya. Yang kedua, jika merupakan hal yang sah menurut hukum, hal itu etis. Yang ketiga yaitu kemungkinan penemuan dan konsekuensinya. Dilema etika adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus membuat keputusan tentang perilaku seperti apa yang tepat untuk dilakukannya. Kebutuhan khusus akan kode etik profesi. Perlunya etika profesional bagi organisasi profesi. Yang pertama, setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Yang kedua yaitu kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Kode etik profesi AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants, standar umum perilaku yang ideal dan menjadi khusus tentang perilaku yang harus dilakukan, terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama prinsip etika profesi, yang kedua peraturan etika, yang ketiga interpretasi atas peraturan etika, yang keempat yaitu kaidah etika. Disusun berdasarkan urutan makin spesifiknya standar tersebut. Prinsip etika profesi yaitu yang pertama membahas prinsip etika profesi yang berisi diskusi umum tentang beberapa syarat karakteristik tertentu sebagai akuntan publik. Yang kedua yaitu 5 prinsip pertama diterapkan secara sama rata kepada seluruh anggota kecuali prinsip objektivitas dan independensi hanya berlaku bagi yang bekerja bagi publik atau jasa atestasi atau jasa audit. Yang ketiga yaitu 1 prinsip terakhir, lingkup dan sifat jasa hanya diterapkan bagi anggota yang bekerja pada publik. Peraturan etika yang pertama yaitu melibatkan peraturan eksplisit yang harus dipatuhi oleh semua akuntan publik dalam berpraktek. Yang kedua yaitu perbedaan antara standar etika dalam prinsip dengan standar etika dalam peraturan etika. Interpretasi peraturan etika yaitu peraturan yang spesifik secara formal tidak harus dipatuhi. Tetapi penyimpangan dari interpretasi ini akan menimbulkan kesulitan. Kaidah etika yaitu rangkaian penjelasan oleh komite eksekutif pada divisi etika profesional tentang situasi spesifik yang nyata atau spesifik faktual circumstance. Penegakan hukum timbul karena adanya kegagalan untuk mengikuti peraturan kode etik. Tindakan oleh Divisi Etika Profesional AICPA yaitu Divisi Etika Profesional AICPA bertanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran lain atas kode dan menentukan disiplin. Tindakan oleh Dewan Akuntansi Negara Bagian. Selanjutnya yaitu independensi. Independensi dalam audit, sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan ujian audit, mengevaluasi hasilnya dan membuat laporan audit. Independensi dalam fakta, auditor benar-benar mempertahankan perilaku yang tidak bias atau independen di sepanjang audit. Independensi dalam penampilan, pemakai laporan keuangan memiliki kepercayaan atas independensi tersebut.
Revisi dari persyaratan independensi auditor SEC, yang pertama yaitu kepentingan kepemilikan, yang kedua TI dan jasa non-audit lainnya, Dewan Standar Independen atau Independent Standard Board atau ISB, memberikan rangka kerja konseptual bagi masalah independensi yang berhubungan dengan audit perusahaan publik. Komite audit, sejumlah anggota terpilih dari Dewan Direksi yang bertanggung jawab membantu auditor untuk tetap independen dari manajemen. Persetujuan auditor oleh pemegang saham, pemilihan KIP baru atau melanjutkan KIP yang ada melalui persetujuan pemegang saham, penugasan dan pembayaran fee audit oleh manajemen. Peraturan independensi, perilaku, dan interpretasi kepentingan keuangan. Yang pertama, anggota yang tercakup. Yang kedua, kepentingan keuangan langsung versus kepentingan keuangan tidak langsung. Yang ketiga, material atau tidak material. Berbagai isu kepentingan keuangan yang saling terkait. Yang pertama, para mantan praktisi. Yang kedua, prosedur kredit normal. Yang ketiga, kepentingan keuangan dari keluarga terdekat. Yang keempat, bersama-sama memiliki hubungan sebagai penanam modal atau penerima modal klien. Yang terakhir, direktur, pejabat manajemen atau pegawai sebuah perusahaan. Litigasi antara KIP dan klien, pembukuan dan jasa lainnya, audit internal dan jasa audit yang diperluas, fee yang belum dibayar. Peraturan etika lainnya, yang pertama, tindakan yang bisa didiskreditkan. Yang A, retensi dari catatan klien. Yang B, diskriminasi dan gangguan dalam praktik karyawan. Yang C, standar atas audit pemerintah dan persyaratan badan dan agensi pemerintah. Yang D, kelalaian dalam persiapan laporan atau catatan keuangan. Yang E, yaitu kegagalan mengikuti persyaratan dari badan pemerintah, komisi atau agen regulasi lainnya. Yang F, permohonan atau pengungkapan dari jawaban ujian akuntan publik. Yang G, yaitu kegagalan memasukkan pajak penghasilan atau pembayaran kewajiban pajak. Yang kedua yaitu periklanan dan permohonan. Yang ketiga yaitu komisi dan fee penyerahan. Yang keempat yaitu bentuk dan nama organisasi. Kasus dan solusi etika profesi yaitu kasus KEP Anderson dan Enron. Kasus KEP Anderson dan Enron terungkap saat Enron mendaftarkan kebangkrutannya ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Saat itu terungkap terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan yang menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Sebelum kebangkrutan Enron terungkap, KEP Anderson mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan dengan memanipulasi laporan keuangan dan penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron, di mana sebelumnya Enron menyatakan bahwa periode pelaporan keuangan yang bersangkutan tersebut perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar $393, padahal pada periode tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar $644 juta yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Enron. Solusinya yaitu kecurangan yang dilakukan oleh Arthur Andersen telah banyak melanggar prinsip etika profesi akuntan, diantaranya yaitu melanggar prinsip integritas dan perilaku profesional. KIP Arthur Andersen tidak dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik sebagai KIP yang masuk kategori The Big Five dan tidak berperilaku profesional serta konsisten dengan reputasi profesi dalam mengaudit laporan keuangan dan melakukan penyamaran data. Selain itu, Arthur Andersen juga melanggar prinsip standar teknis karena tidak melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Solusi dari kasus di atas adalah seharusnya KIP Andersen dan Enron harus melaporkan hasil dari laporan keuangan tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan di perusahaan sehingga tidak terjadi kerugian yang sangat besar. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.